Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita mau mulai bikin yang agak lebih susah ini ya. Ini kita nanti mau bikin gaun. Jadi pola dasar gaun dulu. Yang diperlukan kurang lebih ada 18 ukuran. Kalau kemarin rok cuma 4 ukuran, kulot 5 ukuran. Kalau untuk bikin gaun itu perlu 18 ukuran. Nah, di antaranya yang perlu kita ukur itu ada lingkar badan, kemudian lingkar leher, lingkar pinggang, lebar bahu, panjang dada, lebar dada, panjang punggung, panjang sisi, tinggi puncak, jarak payudara, dan lain-lain sesuai yang kita tulis di video ini, di bagian ini. Nah, kita perlu penambahan ya. Penambahan di bagian lingkar badannya itu ada penambahan 4, itu rumus ya teman-teman. Kemudian lingkar pinggang ditambah 2. Nah, ini rumus ya. Kemudian kita langsung pembuatan ke polanya. Ini pola depan dulu. Jadi kita pakai spidol warna merah. Yang pertama, buatlah sudut siku-siku KFM. Nah, bagian sudut ini kita kasih titik F dulu. Kemudian F ke G itu rumusnya 1/6 lingkar leher ditambah setengah. Nah, ini tadi kan lingkar leher ukurannya 36 cm. 36 cm dibagi 6 ditambah setengah. Ketemunya 6,5. Jadi F ke G 6,5. F ke G 6,5 di sini G. Ini titik G. Kemudian F ke D 1/6 lingkar leher ditambah 2. Ketemunya 36 dibagi 6 sama dengan 6 ditambah 2. Ketemunya 8. Ini FD, bagian leher depan. Leher depan 8 ya. Ini D. Ini leher belakang nanti. Kemudian hubungkan titik G dan D menjadi lengkung, menjadi kerung leher depan. G dan D ini dihubungkan. GK lebar bahu 12 cm dari titik G ke samping kanan 12 cm. 12 cm GK. KH turun 3,5 cm, ini wajib. Dari K turun 3,5 cm, wajib. Di sini H, ini H ya. Kemudian GH sama dengan GK 12 cm. G ke H 12 cm. 12 cm ketemunya di sini pas. Ini hanya DE panjang dada sama dengan 32. Dari D ke E 32. Ini panjang dada. Ini kita perpanjang dulu garisnya. EA panjang sisi 17 cm. Dari E ke A 17 cm. Naik ya. Oh, ini dari E ke A 17 cm. Udah. BC sama dengan setengah lebar dada. Lebar dadanya tadi 33 dibagi 2 sama dengan 16,5. B ke C. Nah, untuk nyari titik B nya ini setengahnya DA. D ke A ini dibagi 2. Ini
Ini 15, berarti dibagi 2 ketemunya 7,5 di sini. Ini titik B. Nah, dari titik B ini kita perpanjang. B ke C setengah lebar dada tadi ketemunya 16,5 ya. 16,5 C. Kemudian AT seperempat lingkar badan ditambah 1. AT itu lingkar badannya. Nah, rumus untuk bagian pola depan itu selalu ditambah 1 setelah dibagi 4. Jadi AT ketemunya 24. Dari titik A ini kita geser juga ke samping. Dari A ke T ketemunya tadi 24. 24 di sini. Udah. Hubungkan titik HCT menjadi kerongkongan depan. Kemudian E ke Z itu seperempat lingkar pinggang ditambah 1 ditambah kupnat. Nah, tadi kan lingkar pinggangnya ketemunya 68 dibagi 4 ditambah 1 ditambah 3 ketemunya 21. Dari titik E juga kita perpanjang. Ketemunya tadi 21 ya. EZ 21. Z di sini. Kemudian EL tinggi puncak 13. Tinggi puncak 13. LN setengah jarak payudara sama dengan jarak payudaranya 18 dibagi 2 ketemunya 9 ya. Dari titik L ke N 9. Ketemunya di sini. Udah, dari titik N ini kita siku ke bawah juga. Nah, udah. Ini untuk acuan kupnat depan ya. Dari titik ini, ya, tengah-tengah ini kita geser ke kiri 1,5, kita geser ke kanan juga 1,5. Ini kita kasih titik O, ini titik P ya. Ini nanti kupnat. Kita hubungkan dulu ya. Dari titik E turun 1,5 cm. Ini 1,5 cm ada di sini. Nah, ini titik S. SI sama dengan tinggi pinggul sama dengan 19. Dari titik S turun lagi ke bawah 19 cm untuk mengukur tinggi pinggul. 19 cm di sini. Setelah itu kita tarik, kita perpanjang garisnya. Masya Allah, kesenggol. Nah, dari titik S ini turun ke
I 19 cm ya. Kemudian kita tarik garis siku dari titik I. SM sama dengan ZX, panjang rok 60 cm. Dari titik S ke bawah 60 cm, ini panjang rok. SZ sama dengan seperlingkar pinggang ditambah 1 ditambah 3. Kupnat tadi ya, seperti kupnat tadi, seperti E ke Z sama dengan 21. Ya ini 21 pas di sini. Tinggal kita tarik aja. Dah. IJ sama dengan seperempat lingkar pinggul ditambah 1. Nah, IJ di sini lingkar pinggulnya tadi kan 98 dibagi 4 ditambah 1. Ini rumus ya. Jadi ketemunya 25,5. 25,5 I ke J. Di sini J. Kemudian MG sama dengan IJ 25,5. Titik M-nya ada di bawah sini. Sini ya. Kita geser ke samping juga, kasih garis bantuan. MG sama dengan IJ 25,5. 25,5. Ini titik G. Titik G keluar 3 cm, jadi titik X. Nah, ini di sini titik X. SU sama dengan EO. Nah, ini EO ketemunya berapa? Nah, ini EO ketemunya kan 7,5. Jadi SU juga ikut 7,5. Atau lurusnya ini aja. Luruskan ini. Setelah itu ini U ya, ini V. Kemudian UW panjang kupnatnya 12. Kupnat ini ke bawah 12 cm ya. Kita ukur 12 cm. 12 cm ketemu di sini. Ini perpanjang aja. Ada. Ini digabungkan aja, disambungkan aja. Hubungkan titik Z, JX, dan MX. Dari titik X ini naik 1,5 cm. Dari titik X ini naikkan dulu 1,5 cm. 1,5. Jadi ada di sini. Kemudian kita hubungkan ini ya teman-teman. Ini ya. Kita hubungkan TZ dengan garis lengkung. Lengkungnya ke dalam. Nah, bagian pinggul dengan garis lengkung juga, tapi lengkungnya keluar. ZJ nih kita keluar. Gini ya. Ini kok keterputus. Kemudian JX-nya garis lurus aja sampai titik X. Dari titik X ke garis M ini agak lengkung dikit.
seperti ini. Nah, ini udah jadi ya, yang bagian depan. Kita gabung-gabung dulu aja untuk garis putus-putus ini, menandakan nanti itu yang dipotong. Ini tadi ukuran panjang roknya 60. Nah, itu dari titik S ke bawah 60. Panjang dadanya 32 dari D ke E ya. Itu 32 dari D ke E 32. Panjang dada dengan 32. Jadi ini panjang bajunya sama dengan yang bagian depan itu, panjang bajunya kalau diukur dari depan itu panjang rok ditambah panjang dada. Totalnya 92, kisaran 92. Ini. Ini dadanya 32, panjang rok 60, jadi total panjang baju ini ditambah ini ketemunya kurang lebih 92 untuk bagian depannya. Kemudian kita lanjut untuk membuat pola yang bagian belakang ya teman-teman. Ini jangan lupa dikasih tanda TM dan kita ganti ke warna biru untuk pola belakang. Atau gini ya, gini aja deh biar nanti sama-sama itu adepnya. Ini bikin garis siku dulu. LXR, ini kita kasih titiknya X, yang X dulu aja. X ke N, 1/6 lingkar leher ditambah setengah kayak yang depan tadi, 36 dibagi 6, kemudian ditambah setengah, ketemunya 6,5. XN 6,5, N di sini. Kemudian XK turun 2 cm. X turun ke K 2 cm. Hubungkan titik N dan K menjadi kerung leher belakang. Ini dihubungkan menjadi kerung leher belakang. N ke L lebar bahu 12 cm. Lebar bahunya 12 cm ya. Ini L. Setelah itu L ke H turun 3,5. Ini rumus, kita turunkan 3,5 di sini. Ini ketemunya H. Kemudian N ke H sama dengan N ke L. 12 juga. Nah, 12 ada di sini, pas di sini. KM panjang punggung sama dengan 37. Dari K turun ke bawah 37. Ini M. M ke B panjang sisi sama dengan 17 cm. Dari M naik ke atas itu panjang sisi sama dengan 17 cm. Dari K ke C sama dengan setengah K ke B sama dengan 10 cm. Ini kita ukur ya. Nah, ini kan K ke B ketemunya 20 ya. Setelah kita ukur dari M ke B. Nah, setengahnya 20 sama dengan 10. Jadi ini titik C. C ke D. Dari titik C ini kita tarik garis mendatar. Dari titik C BM kita tarik garis siku. Ini. B juga. M juga.
Dari C ke D sama dengan setengah lebar punggung. Lebar punggungnya tadi 34 dibagi 2 sama dengan 17. C ke D 17. CD 17. Kemudian B ke T itu 1/4 lingkar badan dikurangi 1. Kalau depan tadi ditambah 1, kalau belakang itu rumus ya dan pasti. Jadi 1/4 lingkar badan dikurangi 1. Lingkar badan 92 dibagi 4 dikurangi 1, ketemunya 22. Dari B ke T 22. Ini T. Kemudian MJ lingkar pinggang sama dengan 1/4 lingkar pinggang dikurangi 1 ditambah 3. Jadi ketemunya 19. Ini paten ya, kalau tadi depan itu tadi ketemunya 21, belakang itu pasti selisih 2 cm. 21 kurangi 2 pasti 19. Enggak usah diukur pun pasti akan ketemu selisih 2 cm. Ini MJ di sini ya. Kemudian hubungkan titik H, DT, dan TJ. Hubungkan kerong lengan. TJ. Dan garis lengkung ke dalam. ME 1/10 lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya itu 68 dibagi 10 sama dengan 6,8 dibulatkan menjadi 7. Jadi dari M ke E kalau untuk nyari koordinatnya pakai rumus 1/10 lingkar pinggang. Kalau depan tadi dari titik LN, dari titik N ini. Kalau belakang kita pakai rumus 1/10 lingkar pinggang. Ini E. Kemudian EF lebar koordinatnya 3. Kita kan tadi bikin koordinat yang 3 cm. Ini F. Ini kita tarik garis siku ke atas dari tengah-tengahnya EF. Ini kan tadi 3 cm ya, dibagi 2, 1,5. Kita tarik siku ke atas. Nah, ini titik H. Dari titik H turun 2 cm. Sampai 4. 2 sampai 4 cm. Ini kita turunkan 2 aja. Setelah itu hubungkan ini jadi titik G ya. Setelah itu hubungkan GF dan GE. Dah. MI turun 1,5. Dari M seperti depan turun 1,5 juga. IP tinggi pinggul 19 cm. I ke P 19 cm. Tinggi pinggul. Nih, 19 cm ya, dari I ke P 19. I ke R panjang rok 60. Dari I ke bawah sampai bawah ini 60. Ini kita tarik garis siku ke kanan dari titik R. Dari titik I ke R ini 60 ya tadi. Setelah itu IJ sama dengan MJ 19 cm. Ini kita
sambungkan aja langsung. Nah, ini juga kita sambungkan MJ. PU sama dengan 1/4 lingkar pinggul dikurangi 1. 98 dibagi 4 dikurangi 1 sama dengan 23,5. Tadi ketemunya 23,5 cm. Setelah itu RS sama dengan PU sama dengan 23,5. Nah, yang bawah ini juga 23,5. SZ sama dengan 3 cm. Dari S keluar 3 cm. Kemudian cognat yang ini kita panjangkan lagi garisnya sepanjang 12 cm ke bawah. Dari titik ini kita bikin garis putus-putus lagi ke bawah. Dua belas cm di sini ya. Kemudian hubungkan dari titik E ke bawah ini ke titik O. Ini O. Hubungkan titik Y, U, Z dan RZ. Hubungkan titik Y, U, Z dan RZ. Dari titik Z ini naik 1,5 ya, naik 1,5 ke atas. Ketemunya di sini. Hubungkan YUZ, YU dengan garis, kan ini di pinggul, jadi dengan garis lengkung yang keluar. Kemudian U ke Z pakai garis lurus. Ini. Setelah itu dari Z yang udah naik itu kita sambungkan ke garis R dengan garis lengkung. Udah. Ini tinggal kita sambung-sambungkan. Kemudian ini kita ukur ya, bagian lingkar ketiaknya ini. Ini tadi cara ngukurnya seperti ini. Meterannya ngikutin garisnya ini. Seperti ini ya. Nah, ini ketemunya tadi 19 cm. Ini TP ya. Untuk yang TM ini juga kita ukur dengan cara yang sama. Tadi ketemunya 22. Jadi total lingkar ketiak pola baju ini sama dengan 22 ditambah 19 sama dengan 41. Nah, ukur ke ketiak si orangnya itu ya, ketemunya berapa. Misal lingkar ketiak pelanggan kita ketemunya 40, ya udah ini 41 nggak apa-apa, lebih 1 cm. Misal lingkar ketiaknya ketemunya 43, jadi kan kurang ya, ini kan karena 41, tapi ternyata lingkar ketiak orangnya 43, berarti kan kurang 2 cm. Nah, dari titik T ini boleh diturunkan 1 cm, dan dari titik T belakang juga diturunkan 1 cm. Sama-sama, jadi kalau depan diturunkan 1 cm, belakang juga diturunkan 1 cm. Kemudian dibuat lagi garisnya nyambung ke C seperti ini.
Ini contohnya aja ya. Contoh misalkan ukurannya kurang besar, kini kita turunkan satu di sini, 2 di sini, 3 di sini. Sama yang belakang juga iya, 1 2 3 di sini. Nah, misal kita mau turunkan satu dulu aja, turunkan satu dulu dari titik yang baru ini, 1 cm ini kita hubungkan ke C. Seperti ini. Begitupun yang belakang juga sama, kita hubungkan ke O. Nah, kita ukur lagi nih, nanti ketemunya berapa dari yang baru nih ya, dari yang baru letakkan 0 di titik yang baru. Ini ketemunya 21 yang belakang, sedangkan yang depan ketemunya 24. Berarti 21 ditambah 24 ketemunya kan 45 nih. Nah, sedangkan tadi butuhnya 43 ternyata lingkar ketiaknya si ibunya. Ya, berarti nggak apa-apa, lebih 2 cm. Maksimal kelonggaran sih 2 cm cukup, nggak apa-apa. Tapi kalau mau ingin tak kecilin lagi Mbak, biar agak ngepres 43 atau 44 gitu. Ya udah, ini tadi jangan turun 1, tapi turun setengah, naik lagi ke atas ini. Ini pun sama, naik juga setengah ya. Gitu. Jadi ini enggak selalu harus di titik sini sama sekali, ini enggak boleh dinaikkan atau diturunkan. Yang penting jumlah lingkar lengan depan dan belakang jangan sampai kurang dari lingkarnya si orang tadi, gitu ya. Kalau lebih 1-2 cm nggak apa-apa, tapi kalau kurang jangan ya. Oke, selanjutnya kita cara pemotongannya. Ini dari yang belakang dulu. Ini kita guntingnya tetap di yang T ini ya, yang awal, karena kan kita udah pakai ukuran yang pas 41. Ya teman-teman, udah jadi pola depan dan pola belakangnya. Tinggal kita buat pola lengannya.